Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, apologet Kristen ini menjelaskan Alkitab dalam bahasa Arab membuat lawan debatnya gemetar dan merinding. Berikut cuplikan videonya. Ya, jadi Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Firman itu adalah Allah, gitu. Maka Yesus adalah firman yang telah menjadi daging, itu disebut dengan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kenapa bisa gitu, Joseph? Ya namanya sepenuhnya Allah ya sudah, sepenuhnya manusia ya sudah manusia, nggak bisa sepenuhnya Allah. Baik, sebelum kita lihat video lengkapnya, mari kita menonton dan mendengarkan debat antar Juma dan Kristen cerdas di video berikut, di mana lagi-lagi Juma dibuat tidak berkutik dan malu dengan ucapannya sendiri oleh jawaban apologet yang sangat luar biasa ini. Berikut cuplikan videonya, dan like video ini, dukung apologet Kristen dengan like dan juga share supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya melihat di dalam kitab Kejadian 49, di data pasal pertama di situ diterangkan Yakub memanggil anak-anaknya, kemudian Yakub berkata begini, "Datanglah berkumpul supaya aku beritakan kepadamu apa yang kamu alami di kemudian hari." Jadi Yakub ini meramalkan atau menubuatkan masa depan anak-anaknya. Dipanggillah satu-satu. Natali dijelaskan seperti rusa betina yang terlepas, Aser makanan yang berlimpah mewah dan memberikan santapan raja-raja, Yusuf dan seterusnya, sampai kepada Benyamin. Di situ kemudian Yakub menerangkan begini. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Jadi Yakub ini seperti serigala, catat serigala. Saya ingin tahu teman-teman Kristen yang ada di sini. Di dalam kitab Anda, siapa di antaranya yang pernah mengaku dari keturunan Benyamin? Silakan. Paulus dari Benyamin. Lalu kenapa? Oke, berarti jelas ya, Paulus di dalam Roma 11 pasal 1 itu mengaku sebagai serigala ya. Betul ya? Kok serigala? Kan di sini diterangkan Benyamin adalah seperti serigala. Nah, Anda mengaku bahwa yang mengaku kemudian sebagai keturunan Benyamin adalah Paulus. Berarti Paulus seperti serigala. Kok Paulus seperti serigala? Ya, nanti logikanya di mana sih? Logika Anda di mana dulu nih? Biar dapat nih poinnya. Yakub memberkati Benyamin itu adalah seperti serigala yang menerkam. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Ya, itu nubuatan Yakub terhadap Raja anaknya. pertama Israel, Saul, itu dari keturunan Benyamin. Ya, enggak apa-apa, enggak masalah itu. Sekarang begini, kita masuk ke dalam sesi Yohanes 8 pasal 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, di dalam kitab Anda, siapa di antaranya yang pernah mengaku bapak di dalam Yesus Kristus? Silakan. Mengaku bapak di dalam Yesus Kristus. Gini Bro Duran. Hah? Untuk mengetahui siapakah iblis, maka kita harus lihat dari karakternya ya. Setahu saya, Paulus ketika bertobat, dia tidak memiliki perilaku yang amoral setelah bertobat. Saya bertanya, siapa di dalam kitab Anda yang mengaku bapak? Sebentar. Jangan melebar dulu. Jangan ya, sebentar biar kasih kesempatan untuk menjawab Bang Juma. Sebentar, silakan Bang Kasih. Oke. Tidak mungkin Paulus disebut iblis. Saya tanya apa? Bentar dulu. Sebentar, Paulus Bang Juma. Kok jadi sebentar Bang Juma, ya? biar dijelaskan dulu Bang. Sebentar. Ya saya katakan gini ya, bapak itu kata yang netral cuma ya. Saya juga bapak. Si langit ini juga bapak. Si Duran juga bapak. Yesus, ya kau juga bapak. Jadi kata bapak itu ditempatkan di mana dulu? Ayat mana dulu yang kau tanya? Janganlah kayak anak TK bertanya. Saya jelaskan ya. Saya katakan begini, kalau ada orang mengatakan Paulus itu adalah seperti serigala, ini bahasa serigala di sini ini dalam bentuk perumpamaan sebuah kehebatan itu, bukan jadi serigala. Ini sebuah ketangkasan karena serigala itu diumpamakan. Karena pada waktu itu serigala itu dilihat ada positifnya begitu. Tapi kalau dikatakan Paulus serigala dan lain sebagainya, apa adalah iblis. Kita lihatlah karakter Paulus setelah bertobat. Ada enggak perilaku yang amoral dalam dia? Kalau Paulus pernah melakukan perilaku yang amoral dan menyuruh saya untuk memiliki perilaku yang amoral, detik ini surat-surat Paulus kukoyak, kubuang, saya jadi Adama Batak permalip. Tapi saya tidak pernah menemukan perilaku yang bisa disandingkan dengan iblis dalam diri Paulus. Tapi justru saya melihat kekudusan, keagungan, kebesaran Yesus dalam diri Paulus dan ajaran Paulus. Itu saja jawaban saya. Mungkin teman-teman coba si Jul ini suruh keluarin ayatnya. Ayat mana yang mengatakan Bapak di dalam Kristus, di dalam Yesus? Coba. Silakan Bang Juma, dipertajam pertanyaannya. Jadi kita dapat poinnya nih, nangkep. Iya, ayatnya aja tunjukkan biar kita ayatnya tunjukkan. Kita kasih penjelasan gitu loh. Jangan cuma ayat. Tunjukin ayatnya. Dibuka.
Oke, silakan Bang Juma dipertajam pertanyaannya. Ya, kalau bisa saya nggak usah di-mute lah. Jangan di-mute ya. Oke, thank you. Iya. Ayatnya keluarin Jul, ayatnya Jul. Oke. Jadi si Erben ini, saudara saya ini kok larinya kemana-mana gitu ya. Iya, maka itu ayatnya dikeluarin aja dulu. Pertanyaan saya kepada kalian yang Kristen ini, nggak usah minta ayat dulu. Akui aja dulu. Ayat? Siapa di dalam kitab Anda yang pernah mengaku Bapak? Sekarang ayatnya mana? Saya belum tanya ayat. Saya tanya kepada Abraham kalian. Bapak. Kalian pernah membaca kitab kalian atau tidak nih? Ya, tadi kan sudah. Yang pertama kan tadi sudah. Bro, Ketika Yakub menerangkan keturunannya Benyamin jadi serigala, Paulus ngaku serigala. Ngaku dari keturunan Benyamin. Oke. Saul Benyamin. Paulus ngaku dari Benyamin kan? Saul dari Benyamin. Iya, saya tanya. Bukan Paul itu tidak pernah ngirim surat, tidak pernah ngarang-ngarang surat. Paulus yang saya maksud. Nah, sekarang gini. Di dalam Yohanes 8 pasal 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Iya. Oke. Nah, di dalam 1 Korintus 4 pasal 15, Paulus mengaku Paulus mengaku sebagai bukain dong 1 Korintus 4. Bapak. Dengar aja dulu. Di dalam Yesus Kristus, betul? Buka dulu aja 1 Korintus 4. Saya lebih hafal kitab Anda daripada ya, Anda. 1 Korintus 4 ayat berapa? Pasal 15, bukan ayat. Pasal 15. Ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan. Oke, kena enggak di situ iblis yang menjadi bapakmu? Kena enggak di situ Paulus sebagai bapak? Karena akulah yang dalam Kristus Yesus. Oke. Ya. Paulus di dalam Kristus Yesus menjadi bapak, menjadi pendidik, kan di sebelumnya dikatakan pendidik dalam Kristus. Oke, saya lanjut ayatnya. Saya lanjut ayatnya. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Pertanyaan saya, atas kehendak dan keinginan siapa kalian menuhankan Yesus? Keinginan dari Allah Bapa. Di mana Allah Bapa memerintahkan kalian menyembah Yesus? Yohanes 3 ayat 16. Apa yang diterangkan Bapak di situ? Karena kepadanya lah kasih Allah kepadanya lah ini. Karena sehingga besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Oke. Mana perintahnya menyembah kepada Yesus? Mana perintahnya menyembah kepada Yesus? Iya dong. Di situ dikatakan apa? Apa? Percaya kepadanya tidak binasa. Orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, kan? Betul nggak? Oke. Nah sekarang percaya kepada Yesus itu gimana menurut Yesus? Menyembah Dia atau mengikuti perintah-perintahnya? Oke, saya jawab. Mengapa orang ikut Kristen jalanku, ya, menyangkal diri, ikut salib dan ikut jalanku. Di mana Yesus mengatakan bahwa ikut jalanku adalah aku menyembah aku, sehingga Kristen menyembah Yesus. Ya kan mengikuti jalannya Yesus. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 10 pasal 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Yesus tidak pernah menyembah Yesus. Oke, saya jelaskan ya. Silakan. Jadi mungkin ini kurang literatur tentang arti kata menyembah. Ya terserah, yang pastinya Yesus kalian Tuhan kan. Nanti. Makanya saya bilang sama kamu, siapkan waktumu untuk saya. Cerita. Ini kesempatanmu loh. Ini saya bertanya, kamu nggak usah jual obat, Erben. Siap. Sembah itu pernyataan hormat dan hikmat. Apakah Yesus layak dihormati? Sangat layak. Karena dia terkemuka di bumi di sorga, dia nanti akan datang Raja segala raja di hakim yang adil. Itu arti kata menyembah. Kata atau perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Ini arti kata sembah. Enggak, yang saya tanya sama Anda, keinginan siapa? Atas keinginan siapa? Anda. Sebentar Bang Juma, biar dijelaskan. Tenang duduk boncengan. Nanti setelah Bang Juma menjelaskan, menghormati dengan silakan. Menyembah itu menghormati dengan mengangkat sembah, memuja. Ya, mengaku di bawah perintah takluk. Ya, kami tunduk kepada Kristus. Itu ya. Jadi, sekarang pemahamanmu tentang menyembah itu juga harus diluruskan. Menyembah itu proskuneo, LAI, menyembah bersujud. Yesus layak sujud. Orang muslim aja sujud ke arah Ka'bah sana nggak masalah kok kami. Oke ya, perhatikan ini. Di dalam PL itu raja disembah. Ini ya kita lihat ya. Baru menyembah. Tapi raja-raja tidak diseterakan satu pribadi dengar dulu, daripada Allah Bapa kan. Kau usah panasan, kau duduk di boncengan dengan baik. Berhala juga disembah. Jadi artinya kamu kurang luas pemahamannya tentang arti kata menyembah. Ini saya tunjukkan data. Oke, intinya sudah. Intinya saya sudah dapat. Dengar dulu. Kalian menuhankan Yesus. Dengar dulu. Kamu kok bapak-bapak gurunda kok kayak TK kamu. Saya tidak butuh jawaban Anda lagi, saya sudah ngerti. Lalu kemudian kalimat selanjutnya di Yohanes 8 itu dikatakan, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Kalau kamu nggak siapa yang melakukan? Tolong di-mute dia. Kalau kayak gitu nggak sopan. Sebentar Bang Juma, biar dikasih selesai dulu penjelasan dari Bang. Alasan Yesus selalu disembah. Silakan. Ini ya, saya tunjukkan samamu. Orang Majus menyembah Yesus, orang Kusta menyembah Yesus, seorang kepala rumah ibadah menyembah Yesus. Baru di sini dikatakan para murid menyembah Yesus, perempuan Kanaan menyembah Yesus. Seorang datang menyembah Yesus sakit ayan, disembuhkan Yesus. Jadi banyak orang menyembah Yesus dan Yesus menerima.
karena banyak orang melakukan penyembahan seperti itu kepada Yesus, maka kami sembah Yesus, nggak ada masalah. Cuma kamu nggak memahami arti kata menyembah. Duduk tenang di boncengan, dengarkan aku ceramah. Erben, saya tidak butuh khotbahmu, Erben. Saya lebih paham kitabmu daripada kau, Erben. Kamu itu anak-anak. Oke, lihat ini ya. Lihat. Tolong. Pada Yesus, kenapa kamu nggak dengar contohkan dulu. itu? Ini lihat ini. Satu-satu bicara ya. Kata menghormati dalam teks Yunani itu timao. Orang-orang yang menyebut dia Tuhan, Erben. Oke, dengarkan. Kecuali nanti aku jelaskan samamu Yesus Tuhan, tenang. Bukti Yesus Tuhan ya. Ini data-data saya. Oh, Yesus harus disembah. Moderator, saya sudah tidak butuh jawaban dia. Oke, saya nggak butuh. Saya tunjukkan aja. Waktu. Lalu kemudian di dalam Yohanes 8 itu dikatakan, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Pertanyaan saya, siapa yang membunuh murid-murid Yesus angkatan pertama? Jawab. Berarti kamu kurang memahami kata itu. Ia pembunuh manusia sejak semula. Sejak semula di situ kapan maksudnya? Ya, iblis yang menjadi bapakmu, kau ingin melakukan kirim bapakmu, dan bapakmu itu membunuh manusia sejak semula. Ayo. Di dalam Kisah Para Rasul 8 pasal 3 diterangkan, Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah untuk menyeret laki-laki, perempuan dan seterusnya. Lalu kemudian Galatia 1 pasal 13 Paulus mengaku, sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. 1 Korintus 15 pasal 9, karena aku adalah... Oke, Bro Juma, saya pikir saya sudah nanggap jawabanmu. Coba dong ditunjukkan Yohanes yang disebutkan si Juma tadi. Ia adalah pembunuh sejak semula itu siapa? Yohanes berapa tadi? Oke, coba biar tidak melebar. Iya, Yohanesnya tadi. Ya, berarti saya harus bonceng kamu, Erben. Yohanes 8 pasal 8. Yohanes 8 pasal 4. Kamu hapus air matamu malam ini. Iya, kamu hapus air matamu. Sudah tergenapi ya, yang tadi serigala Benyamin, Paulus. Iblis yang mengaku Bapak, Paulus. Kristen menyembah Yesus karena Paulus. Yang membunuh murid Yesus asal mula, Paulus. Nah, sekarang kita lanjut sesi berikutnya. Bentar. Kamu itu bertanya kan, tentu bertanya kesimpulan kayak gitu, Bang. Cuma kan bertanya di sini kan. Mana tadi ayatnya tadi? Yohanes berapa tadi, Bro? Silakan, Pak. Kasih Begini. Yohanes berapa tadi? Bentar dulu penunggang kuda. Yohanes berapa? Enggak. Aku mau jawab. Dikit aja gini, Bro Awi. Jangan dikasih kesempatan. Gini, Bro. Kita beda ayatnya. Iya, sebentar, Bro, Bang Erben. Jangan dikasih kesempatan saudara muslim membuat kesimpulan. Kita kan juga nggak mau membuat kesimpulan di saat kita bertanya kepada kalian kan. Bukan membuat kesimpulan. Itu kan tadi sesuai jawabannya Bang Erben kan. Kalau memang tidak benar, silakan disangkal. Oke, silakan. Makasih. Enggak benar semua kok. Yohanes berapa tadi? Ya ampun. Ya, supaya pasti nanti kau lari kemana-mana. Yohanes berapa tadi? Yohanes 8 dia bilang tadi. Ayat berapa yang iblislah bapakmu? Ayat 44. Ini Erben ini malas sekali baca gospel. Tenang. Oke. Iblislah yang menjadi bapakmu. Perhatikan, kita mulai ya. Kata Yesus kepada mereka. Mereka siapa di sini? Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Siapa di sini bapakmu? Kita akan lihat di dalam Yohanes 8, Yesus berbicara kepada siapa di situ. Ya. Jadi di sini harus kita melihat di situ ayat 37, kita lihat di sini, aku tahu bahwa kamu ini adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak boleh beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat Bapakku itulah. Jadi di sini tetapi kamu berusaha membunuh aku. Siapa yang berusaha membunuh Yesus di sini? Bukan Paulus cuma. Bahkan di zaman ini Paulus itu belum diketahui jejaknya. Karena Paulus itu bertobat setelah Yesus terangkat ke surga. Dan Paulus tidak ada andil di dalam rencana untuk membunuh Yesus. Artinya cuma kamu tidak memahami cara belajar Alkitab yang benar. Makanya saya bilang beberapa hari lalu kepadamu, kamu itu belajar Alkitab mirip kayak iblis, suka mengutip ayat tapi tidak ada esensi yang benar. Sudah terjawab tadi, sudah klop semua tadi. Sekarang kalian buka Yohanes 6 38 sampai 40. Coba sekalian Yohanes 6 ayat 38. Coba. Ya. Dibacain Pak Herben biar kepanasan kupingnya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada hari kiamat. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Oke, terangkan Bro. Apa yang Anda ingin jajakan di situ? Ya. Apa? Di ayat itu dikatakan jelas dikatakan bahwa kita harus percaya kepada Anak. Ya, percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Ya sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Ya. Oke. Yohanes juga juru selamat. Yohanes juru selamat. Iya. Mana tulisannya Yohanes juru selamat? Wah, ternyata bukan cuma Erben yang malas belajar ya. Coba iya. Kamu juga ya, ternyata. Coba Mm-hmm. baca di Matius 21. Matius 21. Ya, coba. Coba. Silakan dibuka Matius 21. 21 Pak Erben. 32 coba.
Bagaimana seorang pesundal, pelacur, pemungut cukai bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Oke. Hanya karena percaya kepada juru selamat bernama Yohanes. Mantap. Yesus luar biasa memang. Sebentar Bang Juma, biar dijelaskan. Silakan Ya, saya baca ya. Dengarlah suatu perumpamaan yang lain. Perumpamaannya adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Tadi di Matius 21. Berapa? Ayat 32. Oh, salah ini. 32 di atas. Oke, kita mulai 31. 31 mulai, Bro. Ya. Silakan. Mau 31, mau 30. Siapakah di silakan. antara kedua orang itu melakukan kehendak ayahnya? Jawabnya mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal dan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Yohanes menunjukkan jalan kebenaran. Kamu bisa membaca kah menunjukkan jalan kebenaran? Itu juru selamat itu namanya. Oke. Halo, ayo baca Siapa? lanjutnya. Dengar Baca, dulu. seterusnya baca. Dengar dulu ya. Mari kita baca dengan seksama dalam tempo yang 32. saya singkat-singkatnya. Ya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Dan kamu tidak bisa diam percaya. nggak? Bisa diam nggak? Saya ajari kamu. Kamu punya rem nggak? Kalau nggak biar pinjak remnya. Silakan Pak Kasih Sejati. Silakan. Hai. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada jalan kebenaran yang diberitakan oleh Yohanes. Nah, Bahwa jalan kebenaran yang diberitakan oleh Yohanes, Yesus. Biar dia ngerti. Di mana dikatakan itu? Di ayat Yesus ini, ngomong, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba sekarang tunjukkan kepada saya, Yohanes mengajarkan bahwa sembahlah Yesus sampai pemungut-pemungut cukai ini masuk ke dalam kerajaan surga. Yohanes 1:29 kok jelas kok. Apa yang diterangkan oleh Yohanes 1 di situ? Yohanes 1:29. Aduh, Jul, gue udah Pada bilang keesokan harinya, silakan. Ini silakan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, terus? Yang menghapus dosa dunia yang layak disembahlah. Yang Ayat berdosa 30-nya, Pak Irban. Ayat 30-nya. Ayat 30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian jadi jelas daripada ya, aku pesundal akan datang ini, seorang yang telah mendahului aku. Sebab pesundal dia telah ini, ada sebelum aku. Pesundal ini masuk ke dalam surga dan juga pengut-pengut cukai itu Yesus belum disalib. Hanya karena menerima Yohanes, ajaran yang ditunjukkan oleh Yohanes, yaitu menyembah hanya kepada Allah Bapa. Itu diterangkan dalam Yohanes 14. Nah, kemudian kembali kepada Yohanes 8 tadi. Apabila ia berkata, ia dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ini siapa ini? Ya kita lihat aja dulu ayatnya. Karena gini, kamu kurang bisa membaca ayat. Kenapa jadi buka Quran ini? Bentar, jangan dibuka Qurannya. Buka ayatnya tadi dong. Kenapa jadi Yohanes 8 ayat 15. Yohanes 8 ayat 15. Dibuka dong biar kita lihat sama-sama. Kita tunjukkan sama penonton. Tidak usah lari-lari ke Quran, tidak perlu. Iya, kami Yohanes 8 pasal 44. Si Bapak ini, yang iblis ini, ya, teman-teman yang mungkin mau ini, menjelaskan lagi gantian. Apabila ia berkata, ia berdusta, ini siapa? Sebentar Bang Cuma. Iya. Saya Bang. Sebentar biar Oke, silakan Cito. Sebenarnya poinnya sudah jelas ya. Yang dimaksud Yesus. Jadi kan saya melihat, mohon maaf nih Bang Juma, ketika melihat ayat yang kayaknya cocok, itu Bang Juma akan mengambil itu. Kalau misalnya itu demikian, tafsir Anda ini keliru, Bang. Bukan tafsir loh ini ayat dijelaskan oleh ayat. Sebentar. Sabar. Nanti selesaikan dulu Bang Cuma. Kita dengar dulu. Jadi cara Anda menafsir ini akan berpotensi seperti ini. Oh, Alkitab itu mengajarkan bunuh diri karena Yudas bunuh diri. Nah, itu kan logika yang keliru. Karena kita lihat konteks. Jadi teks tanpa konteks adalah preteks. Lah, Anda berhenti di preteks dan Anda loncat ke konteks yang lain. Konteks itu ada dua, Bang. Ada konteks dekat dan konteks jauh. Dari awal Anda mengatakan Benyamin tadi, itu ketika Anda nyambung-nyambungkan itu ke Paulus, itu sudah lempar ke konteks jauh. Jadi konteks yang diucapkan oleh Yakub tadi apa? Nah, itu Anda mistranslate-kan kepada Rasul Paulus. Padahal Rasul Paulus ini diakui oleh para rasul yang lain. Ada rasul yang tidak diakui justru. Yang justru saya nggak tahu. Anda bisa percaya. Maaf ya. Ya mungkin kita jadi. Jadi gini teman-teman. Kalau ya, tolong. Gimana aja? Kalau umat muslim bertanya, mencari kebenaran atau apa? Karena aku lihat selama ini kalian tidak mencari kebenaran. Kalian menafsirkan Alkitab sesuka gigi kalian. Jelas-jelas teman-teman sudah menjelaskan semua. Dan Alkitab sangat jelas tadi, apalagi yang Yohanes 8, 44. Jawabannya 43.
Siapa yang tidak mendengarkan Yesus? Iblis. Bapamu iblis. Jelas. Dan siapapun, orang beragama manapun, yang tidak mendengarkan firman Allah atau firman Tuhan, itu iblis. Logika mudah. Oke, lanjut. Silakan Pak Charlie. Halo, ya saya tunjukkan saya tunjukkan maksudnya ya. Ini tadi Bro Zuma, ini dia ngomong ya tentang ayat-ayat di dalam Alkitab. Nah, ini saya tunjukkan dulu ya. Anda harus tahu konteks ayat Alkitab ya. Di sini ya di Matius 13 ayat 10 sampai 13 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Nah, jawab Yesus, "Kepadamu," ya, kepadamu di sini adalah murid-muridnya, "diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Nah, saya tanya dulu Zuma, dia termasuk golongan yang mana ya? Apakah dia termasuk murid-murid Yesus atau yang disebutkan di sini sebagai mereka ya? Nah, kalau misalkan di situ Zuma termasuk sebagai yang mereka, maka ini kata-kata Yesus. Itu sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi di sini itu sebabnya Zuma tidak mengerti karena dia bukan murid Yesus. Nah, dia menggunakan perumpamaan-perumpamaan di dalam kitab Kejadian 49 yang menggambarkan bahwa Benyamin itu seperti serigala yang membagi-bagikan jarahannya kepada saudaranya. Itu adalah sebuah simbol yang baik, penggambaran yang baik ya, perumpamaan yang baik. Ini menunjukkan kepemimpinannya dia yang mengasuh saudara-saudaranya. Nah, sekarang saya mau ngomong juga tentang waktu di dalam Kisah Para Rasul 7 ya. Ini jemaat Yesus yang dibunuh ya. Ini kita buka ya di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ya. Nah, ini waktu Stefanus ini dirajam ya. Dan di sini dikatakan bahwa Paulus itu menyetujui ya. Di mana ya? Dikatakan bahwa Stefanus ini kan di hadapan para imam nih ya. Ini ada imam besar ya. Itu dia di hadapan para Sanhedrin, majelis agama Yahudi ya. Nah, kita lihat di bawah ini Stefanus ini yang sebagai pengikut Kristus ya. Ini dia dirajam ya, dirajam, dan di sini dikatakan ya, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu, jadi Stefanus ini kan dirajam di depan para banyak ya, Saulus 7 itu 8 ayat 8 ya. Di sini ya dikatakan bahwa Saulus juga setuju bahwa Stefanus dibunuh ya, Stefanus yang dibunuh ya. Nah, sekarang kita kembali kepada ayatnya. Stefanus ini adalah pengikut Kristus yang dia mengakui bahwa ya, di sini Anda baca ya Zuma ya, biar Anda paham ya. Nah, di sini dikatakan Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus mengakui Trinitas Tuhan ya. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Ya. Nah, lalu mereka menyeret dia, melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan seorang muda bernama Saulus. Jadi Saulus saat itu adalah murid dari imam besar Gamaliel ya, yang masih sebagai orang Yahudi. Dia termasuk dari Sanhedrin. Jadi dia termasuk adalah majelis kehormatan orang Yahudi. Ya, mereka melempari Stefanus. Waktu Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dia mengatakan, jemaat Yesus ini yang kamu tadi sebut jemaat Allah, mengatakan, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ya, dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah kau tanggungkan dosa ini kepada mereka." Ya, kepada si Zuma ini jangan, karena dia tidak mengerti apa yang dia katakan, bahwa saat itu Saulus masih dalam posisinya sebagai orang Yahudi, taat kepada hukum Taurat ya. Dan orang-orang Kristen saat itu dizolimi oleh mereka. Nah, sekarang kamu bela yang mana? Apakah kamu bela Saulus yang akhirnya bertobat menjadi Paulus, atau kamu membela Stefanus yang menyetujui, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Silakan Zuma, kalau misalkan kamu mau jawab. Terima kasih. Oke, gampang itu. Ya, Yesus mengatakan, "Bapa yang telah mengutus aku, wajahnya tidak bisa kau lihat, suara yang pun tidak bisa kau dengarkan." Jadi cerita langit terbuka, kemudian melihat Tuhan di langit. Bicaranya, silakan Bang. Ya, saya giliran saya ya. Itu bertentangan dengan pernyataan Yesus sendiri. Saya balik tanya kepada Anda. Anda percaya Yesus atau percaya kepada Stefanus? Kembali kepada tema ya. Di situ diterangkan di dalam Yohanes 8 pasal 44. Apabila si iblis ini, si bapakmu ini berkata, ia berdusta dan ia berkata atas kehendaknya sendiri. Saya ingin tanya kepada Anda semua ini, sahabat-sahabat saya. Ya,
Siapa di dalam kitab Anda itu yang mengaku menulis kitab dengan huruf-huruf yang disusunnya dengan tangannya sendiri, lalu kemudian dia mengaku jika kebesaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, itu siapa? Lalu dia katakan begini, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Berarti apa yang dikatakannya itu bersesuaian dengan apa yang diramalkan oleh Yesus dalam Yohanes 8 pasal 44. Apabila ia berkata ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini saya kasih sedikit referensi supaya sahabat ini bisa memahami. Di dalam 1 Yohanes 2 pasal 18-19, Yesus mengatakan begini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Dan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Berarti zaman Yesus antikristusnya ada. Lalu di pasal 19 diterangkan oleh Yesus begini, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kalau kemudian sahabat saya mengatakan, yes, Paulus itu bertaubat. Sekarang begini, di mana Paulus mendapatkan pengajaran bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan bagi Bani Israel? Silakan. Silakan, Ko Charlie. Tolong dibuka mute-nya, Brother Charlie. Ya, tolong, ini sorry nggak bisa buka mute sendiri. Satu-satu ya, karena Bro Zuma ini banyak sekali ngutip ayat, tapi saya tadi sudah menunjukkan bahwa dia adalah termasuk dari golongan yang disebutkan mereka oleh Yesus yang tidak memahami apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Saya share screen ya ayat di sini. Ini di dalam Yohanes 5 yang dikatakan ya, ayat 37 ini mengatakan, Bapa yang mengutus aku. Ini yang kata-katanya dari Zuma, dikutip Zuma tadi ya. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, Anda harus memahami konteks ayat ini itu ditujukan kepada siapa. Jadi kita lihat dulu di dalam ayat 18 di sini. Ya, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya dia. Lalu di ayat 19 Yesus mengatakan, Yesus menjawab mereka. Jadi ini adalah jawaban Yesus kepada orang-orang Yahudi. Dan dia ini tidak mengatakan di ayat 37 ini kepada orang-orang Kristen atau murid-muridnya. Nah, Anda harus paham konteks ayat waktu Anda membaca ayat Alkitab ya. Jadi Anda harus mengerti ini stakeholdernya yang disebutkan di dalam ayat itu siapa saja. Jadi pihak pertama yang berkata siapa, yang diajak berbicara siapa, dan orang ketiga yang diajak diceritakan saat itu siapa. Jadi Anda tidak bisa sembarangan mengatakan kamu tidak pernah mendengar siapa, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini adalah ucapan yang dikatakan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak pernah mendengar suara Tuhan, rupanya pun tidak pernah dilihat. Tetapi Matius, ya saya buka ayat Matius 5 ayat 8 ya. Matius 5 ayat 8 ini dikatakan ya. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Nah, saya tadi tunjukkan ya, di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat Kisah Para Rasul 7, waktu Stefanus ini dirajam ya, dia melihat yang dikatakan di sini, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan dia melihat kemuliaan Allah, melihat Allah. Yesus duduk berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, dia melihat Yesus itu berdiri di sebelah kanan Allah. Dia melihat Allah. Kalau enggak dia akan mengatakan, "Oh, Yesus berdiri di sebelah siapa ya?" Nah, jadi kalau misalkan Anda tidak bisa melihat Allah, Anda harus memeriksa hatimu dulu sesuai dengan Matius 5 ayat 8 ini ya. Ya, Anda harus pahami dulu konteks-konteks ayat Alkitab. Anda tidak bisa coba somot seperti itu ya. Jadi Anda bisa melihat Allah. Loh, jelas Kak, saya melihat kemuliaan Allah karena Yesus mengatakan kepada Filipus saat Filipus bertanya, tunjukkan kepada kami Bapak. Loh, Yesus mengatakan kepada Filipus, setelah sekian lamanya engkau mengikut aku dan aku mengatakan engkau mengatakan tunjukkan kepadaku Bapak. Bukankah kamu melihat Bapak setelah melihat Yesus? Aku melihat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ya, kenapa kamu tidak bisa melihat? Karena kamu periksa hatimu dulu ya. Nah, kamu pahami dulu konteks-konteksnya ya. Jadi jangan Anda sembarangan. Tadi ada banyak pertanyaan. Yang dilakukan Stefanus itu menurut pengarang itu dia lihat dengan matanya, bukan dengan hatinya, Bro. Bro Charlie. Itu loh. Ya. Kita beralih dulu ke 1 Yohanes 2. Boleh tunjukkan sekalian, Bro? 1 Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 8 tentang para pendusta. Ya, 1 Yohanes 2 antikristus. 1 Yohanes 2 pasal 18 pasal 19. Ayat 8. 1 Yohanes 2 ayat 18 19. Oke. Sebentar ya. Ayat ya. 1, cuma gagal memahami kenapa dikatakan dia ini perkataan Yesus. Ini surat Yohanes. Surat Yohanes ini ditulis dia kepada jemaat secara umum. Berarti bukan sabda Yesus ya? Kau diam dulu, nanti ku injak remo. Sebentar Bang Juma, sebentar biar sampai selesai dulu. Silakan. Oke, biar diselesaikan dulu Erben. Nanti baru di closing juga dari Bang Juma, baru pindah ke penanya berikut. Silakan Erben. Sebentar. Ya, Jadi silakan. Ada kegagalan pemahaman Bro di sini bahwa ini pengajaran Yohanes.
tentang bahwa waktu itu sudah akhir zaman, apa ada antikristus. Tetapi siapa antikristus? Kamu tidak membaca utuh. Coba ayat 22 dong. Siapakah pendusta? Bukankah dia yang menyangkal Bapa, menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Pertanyaannya, apakah Paulus menyangkali Yesus? Tidak. Apa Paulus menyangkali Bapa? Tidak. Permisi Bang Erben. Ya. Permisi Bang Erben. Jadi poin penting di situ Bang Erben adalah dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Kekristenan tidak menyangkal Bapa dan Paulus juga tidak kan? ada lam yalid walam yulad di dalam kekristenan. Silakan Bang. Oke, jadi jelas ya Juma ya. Jadi makanya di sini kayaknya gini deh, nanti gua ajarilah kau belajar hermeneutik, bagaimana mempelajari Alkitab itu aja. Yohanes 8:44 dong, bukain. Yang Alkitab aplikasi. Bro Charlie bisa bro. Sabar Bang Yusuf, setelah mereka baru Bang menyangkal Yusuf. anak itu ya, menyangkal dia. Bro Charlie boleh bantu share screen bro. Oh ya, Citos. Ya, kalau Citos itu lengket bro. Oh ya udah, oke. Udah. Buka yang konteksnya bro, buka yang konteksnya. Kan si Jul ini selalu membawa Yohanes 8:44, tapi dia lupa. Di 42 dikatakan apa? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Nah, persis seperti yang Jul ini. Dia nggak pernah menangkap firmannya Yesus. Cuma satu ayat bro. Iya. Terus tadi kita udah kasih juga Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Kehendak Bapa apa? Kehendak Bapa yaitu percaya kepada Yesus supaya tidak mati, tidak binasa. Gitu loh. Padahal di Yohanes 8 kalau dibaca ini powerful banget. Yohanes 8 ya. Bahkan Yesus berkata, jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Yohanes 8 juga itu padahal. Oke, saya rasa udah cukup clear dan tuntas ya. Belum. Silakan. Belum. Silakan, Pak. Dia katakan tadi kan siapakah Bapa menurut Yesus? Ya Bapa yang mengutus dia firman menjadi manusia. Siapa Yesus menurut Yesus? Dia adalah firman yang diutus oleh Bapa. Maka dikatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Tapi si Jul ini nggak bisa membedakan kata Theos dengan Kurios, Tuhan dengan Allah. Saya udah bolak-balik diskusi sama si Jul ini, tapi enggak ini. Dan saya bisa pastikan ya sama penonton, semua ayat-ayat yang dikutip si Jul tadi itu adalah cara kutip yang salah terhadap Alkitab. Ayat terakhir mungkin Bro Citos coba jelaskan dulu 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6 itu. Bro udah pernah jelaskan itu kok. Bro Citos bisa kan? Oke, kalau layar Ben aja yang jelaskan biar cepat. Oh, ya udah nggak apa-apa. Bro Citos sama kok dengan aku, supaya bergantian. Bro Citos bisa jelaskan? Silakan layar Ben aja. Ada Bang aja. Oke. Sebab sungguh pun ada yang disebut Allah, ya. Sebab sungguh pun apa yang disebut Allah, baik, jangan lari-lari lah. Baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada Allah satu saja, yaitu Bapa. Siapa Bapa itu? Ya Allah. Ini ajaran Paulus. Jadi Paulus itu bukan mengangkat Yesus jadi Tuhan. Kalian salah itu. Yesus memang Tuhan. Dan daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Oke, saya tunjukkan banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ini. Oke, saya tunjukkan ya. Baca lagi lah sampai habis lah. Iya, udah. Bukti Yesus ini malaikat, Elizabeth, siapa lagi Yesus mengaku dirinya Tuhan, murid-murid memanggil Yesus adalah Tuhan, ya orang buta memanggil Yesus Tuhan. Saya tunjukkan aja perempuan kanan memanggil Yesus Tuhan, orang tua yang anaknya sakit ayam memanggil Yesus Tuhan, Lazarus tadi memanggil Yesus Tuhan, Zakeus memanggil Yesus Tuhan, perempuan Samaria memanggil Yesus Tuhan. Oke, semua ya. Tetapi masalahnya di sini adalah Jul ini tidak mengerti beda Tuhan dengan Allah. Di situ. Kalau kamu pengen tahu Jul, saya siapkan waktu untuk kau. Dari dulu kutunggu kau berdua, kau gugatlah iman Kristen, tapi dengan data-data bukan dengan ngerocos. Oke, Pak layar Ben. Ya. Salam Anja Salah Rashid. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Silakan. Salam kenal. Itu saya mau nanya, saya kan Muslim. Bagaimana konsepnya memahami Yesus itu adalah Tuhan gitu? Kalau menurut Abang sendiri bagaimana itu? Memahaminya jangan dari kacamata Islam, karena dalam Islam itu memang agak absurd untuk konsep ketuhanan. Contoh begini, di dalam Islam itu konsep ketuhanan, kenapa saya bilang absurd? Mereka tidak memahami bagaimana Tuhan dengan benar. Kecuali kalau misalkan melihat bagaimana Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari menggunakan konsep ketuhanan itu dengan 20 sifat tauhidnya itu, atau mungkin nanti direvisi oleh Ibnu Taimiyah di abad 10, abad 11 itu dengan tri tauhid ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, atau nanti berkembang lagi di eranya Ibnu Rus mungkin ya, atau di siapa tuh yang teman-teman sekarang disebut dengan ma'rifat gitu ya. Itu kan konsep ketuhanan yang sampai dengan sekarang di Islam itu terus berkembang ya. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, ada yang menganggap bahwa Muhammad adalah manifestasi dari Allah.
Ya, Kita saya belum tidak selesai ngomong. Saya bilang bahwa saya kasih prolog dulu ketika Anda mau paham Yesus, jangan lihat dari sudut pandang kacamata Islam. Karena Islam memandang Tuhan sendiri juga absurd. Sedangkan dalam kekristenan memandang Yesus sebagai Tuhan itu tidak absurd. Kenapa? Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kita melihat Yesus itu adalah figur yang telah dinantikan oleh bangsa Yahudi pada saat itu tentang Mesias dan Juru Selamat. Hal itu terbukti pada saat Tuhan Yesus dipersembahkan di Bait Allah dalam Injil Lukas bab 2 ketika Bunda Maria dan Santo Yosef mempersembahkan Yesus. Kemudian di Bait Allah itu ada Simeon dan Hana. Simeon ini adalah orang Yahudi, orang yang taat dengan hukum Taurat dan seterusnya. Jadi Simeon ini versi dari Kristen gitu ya Bang ya? saya bahkan memberikan sudut pandang dari Simeon yang adalah orang Yahudi. Makanya saya belum selesai berbicara dan belum selesai menjelaskan. Jangan berarti-berarti. Kecuali kalau saya sudah selesai baru. Ya, jadi Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Firman itu adalah Allah, gitu. Maka Yesus adalah firman yang telah menjadi daging, itu disebut dengan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kenapa bisa gitu, Joseph? Ya namanya sepenuhnya Allah ya sudah, sepenuhnya manusia ya sudah manusia, nggak bisa sepenuhnya Allah. Uniknya di dalam Islam ada konteks yang disebut dengan kalam lafsi dan kalam nafsi. Itu nanti yang berbicara itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, yang berpemahaman bahwa Al-Quran itu disebut dengan kalam lafsi dan kalam nafsi. Kalam nafsi itu kalam yang ada di dalam diri Allah dan itu adalah Khalik, artinya itu adalah Allah. Dan kalam lafzi itu adalah kalam yang diucapkan, kalam yang bersuara, kalam yang bersifat huruf, ya, fonetik. Itu yang disebut dengan makhluk. Jadi ada yang disebut dengan sepenuhnya Khalik, sepenuhnya makhluk. Itu Al-Quran loh. Nah, kenapa kalian tidak bisa memahami bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia? Itu salah satu contoh yang dicontek oleh pemahaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengenai Al-Quran, itu yang disebut kalam nafsi. Dan kalam nafsi itu yang disebut dalam kekristenan duinatur, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, gitu. Itu memang bersumber dari abang sendiri atau dari ahli sejarahnya atau dari? Saya pakai dalil Yohanes 1 ayat 1 tadi, Yohanes 1 ayat 14, kemudian Kolose 1 ayat 19, kemudian Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 13, kemudian Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 3, Yesaya 7 ayat 14, nubuatan dalam perjanjian lama, dalam Injil Lukas tadi bab 2, kemudian kalau dalam pemahaman Islam saya ambil dari kitab Al-Lumah dan kitab Al-Ibanah kalangan dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Sama dari Syekh Abdul Aziz Matruk yang menulis suatu judul atau suatu kitab yang berjudul Akidah Salaf versus Ilmu Kalam. Itu referensinya. Jadi bukan dari pendapat saya pribadi. Kalau pendapat saya pribadi, saya mending jadi Islam. Karena Islam suka pakai tafsir pribadi. Kalau dalam kekristenan nggak boleh tafsir pribadi. Ya kan tafsir itu kan tetap dari manusia, kan? Nggak, dari Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 20 dalilnya. Mau saya bacakan nggak tentang tafsir? Oh, tidak usah Bang. Soalnya apa? Nanti ya, tidak usah. Nanti akan terbandingkan mana yang benar-benar otoritas dari Allah, mana yang memang otoritas dari manusia yang tidak bisa bangkit. 2 Petrus 1 ayat 20 jelas itu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Tuh, 2 Petrus 1 ayat 20 sampai dengan 21 dalilnya. Maka dalam kekristenan sangat pantang bagi kami untuk tafsir ayat-ayat Alkitab sesuka kami, semau kami dengan kehendak pribadi. Makanya ada otoritas magisterium gereja, pengajaran dari gereja, di mana Roh Kudus berbicara atas nama Allah untuk menafsir bagaimana Alkitab itu. Begitu. Beda dengan Islam kan? Kalau ditanya diskusi itu, setiap diskusi coba teman-teman perhatikan. Misalkan nanya salah satu ayat, itu nanti tafsir satu orang dengan orang lain itu berbeda, gitu. Makanya kita punya satu pertanyaan, ribuan jawabannya. Karena dalam teman-teman dari Islam sendiri tidak ada otoritas menafsir kitab suci, sehingga pribadi per pribadi itu berhak untuk menafsirkan semua mereka. Ya, gitu. dari tafsiran abang itu memang apa? Memang dari pelaku sejarah sendiri atau tidak atau hanya analisa di situ dari pelaku sejarah sendiri? Saya nggak ngerti yang disebut dengan analisa apa? Analisa itu apa sih? Namanya analisa, menganalisa itu artinya apa sih? Menelaah. Cocok nggak kalau misalkan sah nggak kalau misalkan saya bilang yang kamu sebut sebagai ahli sejarah itu juga Petrus, Paulus, mereka juga bagian dari sejarah. Bahkan Yesus yang adalah tokoh sejarah itu benar-benar nyata, itu disaksikan oleh mereka yang menuliskan kemudian kisah tentang Yesus di dalam Alkitab. Kenapa kami bisa tahu bahwa para rasul itu menuliskan kisah tentang Yesus? Ya ada baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami lihat, yang telah kami raba, yang telah kami dengar tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Itu para rasul itu, kesaksian para rasul perikopnya. 1 Yohanes bab 1 ayat 1.
Makanya kita tahu para rasul itu menuliskan kesaksian tentang Yesus yang adalah firman Allah yang hidup kekal bersama dengan Sang Bapa, itu dituliskan dan diberikan kesaksian itu kepada kami. Sehingga yang disebut dengan otoritas pengajaran itu diwariskan dari para rasul, yaitu murid-murid Yesus, sampai dengan kepada kami detik ini. Itu versi tafsiran dari keyakinan umat Kristen ya? Itu bukan tafsiran, itu ayat kitab sucinya bahkan. Ya. Itu ayat dalam Alkitab, 1 Yohanes bab 1 ayat 1. Surat Rasul Yohanes yang pertama bab 1 ayat 1. Kalau saya punya keyakinan sendiri boleh nggak di situ, Bang? Ya boleh-boleh aja, karena kan Anda bukan Kristen, Anda tidak punya otoritas dan Anda di luar otoritas. Berarti kita nggak akan ketemu di situ. Ya, memang malaikat yang jatuh sudah tidak akan pernah bisa bersatu lagi dengan kerajaan Allah, betul. Makanya tafsirannya nggak bisa nyatu. Pemahamannya juga nggak bisa nyatu. Karena malaikat yang jatuh ini ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Yang dimaksud malaikat yang jatuh itu yang bagaimana itu, Bang? Ia memberontak dan membangkang terhadap Allah sehingga keselamatan yang telah diberikan oleh Allah ia putar balikan sehingga dia meyakini bahwa keselamatan itu melalui jalannya sendiri. Tapi yakin kalau misalnya keselamatan itu ada pada diri Yesus di situ. Iya, Matius 16 ayat 18 sampai dengan 19. Dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Itu otoritas Tuhan Yesus yang diberikan kepada Rasul Petrus. Bahkan di situ jelas tadi saya sebutkan bahwa Rasul Petrus diberikan kunci kerajaan surga oleh Tuhan Yesus. ya itu sih sah-sah aja kalau abang berpendapat kayak gitu ya. Oh, saya nggak cuma berpendapat. Sekarang kalau misalnya Anda boleh bukti, gereja Katolik itu didirikan di atas Rasul Petrus. Sekarang pertanyaan saya, kamu pernah lihat kan gereja Katolik di Vatikan sana? Pernah nggak satu hari pun gereja Katolik itu jatuh ke tangan Muslim? Seperti Konstantinopel, seperti Alexandria, seperti Mesir. Ya, Alexandria itu Mesir. Seperti Yerusalem. Enggak. Satu-satunya pentarki Kristen, gereja mula-mula yang tidak jatuh, itu adalah Roma. 5 pentarki itu Alexandria, Yerusalem, Konstantinopel, Roma, Antioquia. Antioquia, Konstantinopel ini di Turki. Turki sekarang jatuh ke tangan siapa? Ya, itu Hagia Sophia jawabannya. Alexandria, kenapa? Yerusalem itu jatuh ke tangan siapa? Hanya Roma yang bertahan, tidak tersentuh baik dari kaum Yahudi ataupun kaum Islam, Saracen. Itu Tapi bukan pendapat, itu memang sejarah fakta. Pusatnya bukan di Roma ya, Bang, di Israel ya? Tadi saya sudah sebutkan loh, 5 pentarki gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu di Roma, Yerusalem, Antioquia, Konstantinopel, dan Alexandria. Rasul Petrus dan Rasul Paulus itu martir di kota Roma. Makanya di Alkitab ada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sejak kapan Roma tidak masuk dalam pusat kekristenan? Wong Rasul Paulus saja bersurat kepada jemaat di Roma kok. Rasul Petrus dan Rasul Paulus meninggalnya martirnya di Roma kok. Gimana sih? Tapi kalau saya punya Rasul sendiri nggak apa-apa kan, Bang? Rasul Muhammad gitu. Boleh ya? Terserah. Matius 7 ayat 15 jawabannya. Iya. Memang sudah dibuatkan oleh Alkitab bahwa Muhammad itu dan yang lainnya itu akan muncul. Karena ada di dalam Matius 7 ayat 15. Gitu aja, Bang. Terima kasih ya. Ya itu aja lah. Ya, bagimu terima kasih. Bagiku juga agamaku, Bang. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya. Iya. Kalau kamu bilang Muhammad itu Nabi ya terserah. Karena di dalam Alkitab memang sudah dinubuatkan. Kan Matius 7 ayat 15 itu. Terima atau terima, tidak suka atau tidak suka, sudah tertulis ayatnya. Kita lanjut ya. Yesus sama dengan Allah, sama dengan bule. Kenapa Tuhan nggak seperti orang Afrika, Cina, dan India? Kenapa Tuhanmu itu orang Mekah? Kenapa Tuhanmu orang Arab? Kenapa? Kenapa nggak dia orang Indonesia? Kenapa nabimu itu nggak pakai bahasa Indonesia? Kenapa harus pakai bahasa Arab? Isarayadi, kau bilang Tuhanku bule, Tuhanmu juga bule. Saya sudah sering bilang loh sama orang-orang Islam, kemohon buktikan kalian umat yang cerdas. Kalian bilang Tuhan saya bule, Tuhanmu juga bule. Frasa bule itu digunakan oleh orang Indonesia untuk merujuk kepada warga negara asing di luar dari bangsa kita. Kocak. Berarti dengan logika yang sama, Tuhanmu juga bule. Ngerti? Karena Tuhanmu bukan orang Indonesia. Penyebutan bule itu penyebutan orang selain bangsa Indonesia. Ngerti nggak sih? Orang-orang yang sudah ngantri ya, kasihan soalnya. Shalom Ngaiwa. Selamat sore. Ya, Shalom. Iya. Silakan. Ya. Kasih pertanyaan dong. Hah? Apa? Sorry, suaranya agak lebih jelas lagi. Saya mau tanya. Lebih jelas lagi suaranya akun Anawa Anta. Silakan. Saya mau tanya.
Ya, nanya apa? Yesus mati nggak? 1 Petrus 3:18 sampai dengan 19 dalilnya. Kalau ditanya mati apa enggak. Coba baca. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Oke. Nah. Riwayat Yesus itu dibaptis. Kenapa Yesus dibaptis? Kenapa? Ya, kenapa Yesus bisa dibaptis? Berarti Karena dia untuk mengajarkan kita bagaimana baptisan itu. Yohanes juga bertanya kok, bukankah aku yang seharusnya kau baptis? Kata Yohanes kayak gitu. Memangnya bagi kamu itu dibaptisnya memang kenapa? Bukan, ya gini ya Mas. Gini ya logikanya Islam ya. Islam kan sering ngomong kayak gini ya, dengarkan saya. Sebelum kamu membangun remis narasi yang ngaco, saya sudah tahu membaca otak kamu karena saya dulunya Islam. Gini ya. Islam itu kan sering bilang gini teman-teman. Wah, Yesus saja disunat, masa kamu nggak disunat, ya kan? Gitu kan. Jadi logikanya apa yang Yesus lakukan, kita harus lakukan juga. Sekarang kalau Yesus dibaptis, kenapa mereka mempermasalahkan? Coba pertanyaan saya. Kayak gini contoh ya. Nah, coba. Saya sudah memancing ya. Mereka kan sering berpikiran bahwa Yesus disunat, kenapa kamu nggak disunat? Nah, sekarang pertanyaan saya dengan logika yang sama, Yesus dibaptis supaya kami bisa dibaptis. Coba alasannya apa? Kenapa kamu mempermasalahkan itu? Ya, berarti Yesus sebenarnya bukan yang memiliki agama, bukan Tuhan dong. Dia yang membuat agama. Kata siapa dia bukan memiliki agama dan dia bukan Tuhan? Kata siapa? Lah kenapa dibaptis? Nah, sekarang saya tanya, memang baptisan itu apa? Ya kayak orang mau masuk ke Kristen, lockout. Muhammadmu saja itu syahadat loh. Tuhanmu juga syahadat loh. Hah? Kau punya pemahaman, jangan ngaco. Jangan iya kau harusnya juga mikir itu. Tuhanmu syahadat ngapain? Bersaksi sama siapa lagi kalau dia hanya satu-satunya Tuhan? Muhammadmu ngapain dia bersaksi lagi kalau memang dia adalah Muhammad utusan Allah? Ngapain dia bersaksi? Bersaksi tentang dirinya sendiri buat apa? Nggak nyambung kan? Saya kasih tahu ya, simpelnya bukan karena untuk lock out apalah kamu itu kan, pemahaman kamu kan berarti kelihatan banget ya kekanak-kanakan gitu, nggak memahami esensi baptisan. Baptisan itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah baptizo, artinya selam, dicelup. Nah, saya tadi bilang bahwa bahkan dalam Injil Matius, Yohanes Pembaptis itu pernah ya nolak, dalam tanda kutip itu kayak aneh gitu. Kenapa Yesus ini mau dibaptis gitu? Dalam Matius 3:14 sampai dengan 15, Yohanes Pembaptis itu bilang kepada Tuhan Yesus, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Ya, jadi Yohanes juga heran sama, ngapain nih orang ya kan? Harusnya saya yang dibaptis oleh dia gitu kan. Lalu kemudian apa yang dikatakan Yesus? Lalu Yesus menjawab itu, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi mengerti nggak kira-kira? Kenapa Yesus harus dibaptis? Itu untuk menegaskan bahwa Yesus adalah firman Allah, adalah anak Allah yang telah sejak semula Allah berkenan kepadanya. Maka pada saat peristiwa pembaptisan, teman-teman kan baca dalam Injil ya, dalam Markus 10 ayat 38, dalam Lukas 12 ayat 50 ya, atau makan dalam Injil Matius tadi ya, bahwa ketika tidak lama Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari langit. Nah, suara dari langit itu berseru, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ini untuk menyatakan kuasa Allah, menyatakan bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus, termasuk Bapa dan Roh Kudus, memberikan kesaksiannya kepada Yesus. Bingung nggak kira-kira? Nggak. Bagi orang Yahudi yang memahami hukum miswat, yaitu hukum miswat dalam artian dwiganda saksi, bahwa ketika ada orang menyatakan sesuatu, kesaksian itu harus diberikan oleh 2 orang lebih. Nah, ketika Tuhan Yesus dibaptis, ingat, ada suara dari langit dan ada Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Itulah untuk mempertegas bahwa apa yang dilakukan Yesus sudah diberikan kesaksian sedari mula. Nah, turun orang ini. Jadi sudah ada jawabannya ya. Itu untuk mempertegas baptisan nanti ke depannya ketika Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya, ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid untuk baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gitu. Dengan dia udah turun duluan, nggak tahu kenapa alasannya. Karena di dalam mereka itu nggak ada istilah dwiganda saksi. Kesaksian mereka itu hanya berupa benda mati seperti pohon gitu ya.
Jadi jangan sampai memahami baptisan Yesus itu baru diangkat sebagai putra Allah ya, itu namanya ajaran sesat adopsionisme. Gitu. Makanya saya tadi menggunakan narasi bahwa itu bukti bahwa sedari mula Allah berkenan kepada Yesus yang adalah putranya yang tunggal gitu. Perhatikan kata sedari mula, berarti bukan baru pada saat baptisan Yesus diangkat sebagai anak Allah ya. Sedari mula Allah telah berkenan kepada Yesus yang adalah firman Allah menjadi manusia, putranya yang tunggal, dan pada saat baptisan itu apa yang dilakukan oleh Yesus diberikan kesaksian oleh Bapa maupun Roh Kudus. Sehingga kalau dalam ajaran orang Yahudi, dalam hukum misfot mereka mengenai dui ganda saksi, apa yang dilakukan oleh Yesus itu sudah sangat pas gitu. Karena saya sudah bilang tadi bahwa sedari mula bahkan Yesus sudah diberikan kesaksian oleh 3 orang Majus ya, oleh Simeon, oleh Hana gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu justru untuk mempertegas bahwa ajarannya itu sudah paten gitu. Ya. Shalom Kahar, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Yusuf. Waalaikumsalam. Ya, ini saya mau bertanya ya, kenapa kok umat beragama itu sering ada beda pendapat, ada beda, itu kan sebenarnya wajar kan. Disitulah itulah ciptaan Tuhan. Dari perbedaan itu ciptaan Tuhan, saya kira ya gitu ya. Harusnya saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Kembali kepada kesadaran kita, kesadaran yang murni, artinya kita itu fitrahnya itu kan dari suci ya, sejak lahir kita. Kenapa identitas ini kok sering dimunculkan sehingga kita itu lupa akan masuk pada fitrah yang suci kita itu. Kita kan harus sadar dari tempat yang sama, dari tempat yang diciptakan oleh Allah, dengan punya tangan, punya mata, kita kan sama. Nah, seharusnya kita sadar akan ke sana. Jadi kenapa kita? Saya teringat dengan saya belajar juga ya tentang, bukan saya untuk menghina satu lain. Karena apa? Karena agama yang baik adalah ya merubah pengaruhnya menjadi baik, menurut saya gitu ya. Terus saya teringat dengan itu ya, dengan Yesus itu berjalan di atas air, tapi saya nggak ngaruh aja cuma dengan di atas air. Itu filosofinya gimana itu? Saya terus mendengar lagi ya, oh pendapat saya seperti ini ya. Filosofinya adalah air itu adalah filosofi yang dipercaya simbol pikiran yang beriak. Akhirnya disitulah pikiran kita selalu beriak, itu pikiran kita selalu ada penilaian, ada penghakiman, ada mengatakan salah, dualisme itu salah, itu benar, itu salah, menurut saya benar, itu keyakinan saya benar. Tapi kenapa Yesus berjalan di atas itu? Yang artinya adalah seseorang yang bisa melewati pikiran yang beriak, berarti di situ ada sifat belas asih dan kasih sayang. Itu sifatnya Yesus, seperti itu. Sifatnya Nabi Muhammad juga seperti itu, saya kira, karena Nabi itu merupakan utusan daripada Allah itu sendiri kan gitu. Nah, akhirnya setelah ada belas asih, tidak mungkin terjadi suatu gap seperti ini. Karena apa? Sifatnya saling kasih sayang antara satu dengan yang lainnya, walaupun berbeda. Karena kita adalah dari sumber yang sama, dari Tuhan, sumber yang sama, diciptakan dengan bentuk yang sama. Itulah. Jadi ketika kita punya hati, kita punya berbuat baik, kita punya sifat yang sama, karena Dia ada ya, Tuhan itu ada pada diri kita di tempat yang berbeda, kan gitu ya. Jadi kalau aku menyakiti dia sama dengan menyakiti diriku, karena kita dari sumber yang sama kan. Ketika aku ya mau berbuat baik pada dia sama dengan berbuat baik pada diriku sendiri kan. Makanya berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik pada diri. Kata Tuhan gitu. Nggak pandang siapapun, nggak pandang siapa. Makanya di Quran dikatakan bahwa Quran itu sebagai petunjuk bukan untuk orang Islam ya, sebagai manusia. Mungkin di Injil juga ada seperti itu, Bang. Nah, saya kira kembalilah kepada suatu kesadaran bahwa ya, karena kita itu sama manusia diciptakan dari sumber yang sama. Siapa yang menganggap dirinya tidak dari sumber Tuhan yang Maha Esa yang sama, saya kira itu pendapat dia. Karena saya bahwa kita sama, punya bentuk yang sama, tapi dengan rupa yang berbeda. Kalau kita melihat seseorang, umpamanya kita melihat seseorang, kebanyakan orang itu dilihat dari perbedaannya, bukan persamaannya. Harusnya dilihat dari persamaannya, gitu loh. Jadi kita sama-sama makhluk Tuhan. Bahkan di Jawa itu ada yang kita ditugaskan ke dunia adalah untuk apa? Mamayu hayuning bawono, mempercantik yang sudah cantik sehingga indah hidup itu, Bang. Saya kira nggak perlu kita masalah kitab-kitab itu berdebat, nggak perlu. Itu kan konsepnya masing-masing dari sumber dari Tuhan. Kenapa diturunkan untuk benerin orang-orang yang melenceng dari jalan Tuhan? Itu semua kitab seperti itu. Dan intinya adalah kitab itu untuk ya untuk kembalikan kepada diri kita, masuk ke dalam diri kita, belajar kitab untuk diri kita sendiri, masuk ke dalam diri kita. Sekarang kita ada
di dalam apa ya? Di dalam Injil juga mengatakan gitu kan. Tuhan bersama kamu dimanapun tak berada diri kita. Kita bersama Tuhan dimanapun. Islam juga gitu. Tuhan itu tidak jauh dari ulat leher. Tuhan itu bersama kita dimanapun kita berada. Kan gitu. Artinya adalah itu sudah alamat yang jelas bahwa Tuhan itu alamatnya ada di dalam diri kita. Makanya bertuhan kan, man arofa nafsahu faqad arafat. Kenalah dirimu, pasti akan mengenal Tuhanmu. Itu loh. Saya kira saya enggak perlu yang itu, seperti itu konsep, itu udah pikiran kita. Karena apa? Pikiran itu dualitas, bukan realitas. Kita masuk ke dalam realitas Tuhan itu sendiri. Kata la ilaha illallah, ilahnya itu tiada Tuhan, ilahnya itu lah. Ilah itu konsep, yang kau pertuhankan siapa? Tapi kalau Allah itu realitas, Bang. Jadi Allah itu sendiri, karena yang menggerakkan kita semua, badan kita itu Allah. Pikiran ya kalau kita berbeda pendapat dengan Allah, berarti pikiran kita, ego kita yang timbul. Kalau ego itu bukan dari yang sang kesadaran, ego itu daripada ego kita. Berarti ego kita itu berarti kesombongan kita, Bang. Ini saya bukan ngajari ya. Saya ini bukan ngajari ya. Ini saya ini ya, saya pikir kesadaran seperti inilah. Gimana ada perdamaian di Indonesia antar umat beragama. Bukankah semua Rasul mengajarkan kebaikan sama umat beragama itu kita saling melindungi? Ya, kita nggak terbatas umat yang lainnya. Itu loh. Karena apa? Ya itu tadi ya, maju hayuning bawon mencegah cantik sehingga dunia itu akan suatu kedamaian. Ini kalau kita berkonsep kepada dualitas. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih atas wejangannya. Jadi saya agak saya juga berhak untuk menyampaikan sisi saya. Pertama, memang silakan. Beda pendapat itu memang Tuhan Yesus sudah bilang dalam Matius 18:7 ya. Tuhan Yesus bilang, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan itu ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Gitu. Maka ketika kita melihat bagaimana orang-orang melihat Yesus, contoh seperti Bapak narasikan bahwa Tuhan Yesus itu berjalan di atas air, ada filosofisnya enggak? Saya melihat itu bukan filosofis. Saya melihat itu peristiwa yang nyata buat Tuhan Yesus. Dalam Injil Matius 14, ketika Tuhan Yesus berbicara atau bahkan dia ditantang dalam tanda kutip oleh Petrus ya, Matius 14 ayat 28-31. Ya, Petrus berbicara kepada Yesus. Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi filosofisnya lebih dalam dari yang Bapak narasikan tadi. Bukan soal mengenai tanda beriaknya pikiran kita atau apapun itu. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak percaya tidak pantas untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus selalu saja menegur para rasul dan para murid. Ya. Tuhan, videonya kita sering banget Petrus itu kena tegur sama Yesus ya kan. Apologet Kristen dengan penanya Muslim di video tadi, mereka membahas tentang iman Kristen, dan apologet Kristen ini menjawab Juma atau apologet Muslim yang berdebat dengannya, yang menjelaskan bagaimana silsilah ya tokoh-tokoh Alkitab ya, bagaimana silsilah keturunan Yakub, hingga beliau menjelaskan bahwa Paulus tidak melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan setelah dia bertobat. Dan saudara dalam Tuhan, penjelasan apologet Kristen ini ya menjawab tuntas apa yang menjadi narasi daripada Juma, sehingga pada akhirnya ya narasi-narasi yang dibangun oleh Juma ya runtuh dengan sendirinya. Ini sangat luar biasa yang memberikan kita pengertian bahwa ya Alkitab sungguh firman Tuhan yang memiliki hubungan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Ya, kalau kita tarik garis atau benang merah dari perjanjian lama ke perjanjian baru, maka itu jelas benang merahnya saudara dalam Tuhan. Ya, kita lihat silsilahnya ya dari Adam hingga Yesus Kristus, itu jelas saudara dalam Tuhan. Jadi saudaraku, ya Juma dalam hal ini tidak bisa berdalil ya. Ya, dan tentu apa yang Juma sampaikan di video tadi sebenarnya hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan kebenaran. Sekali lagi, bukan berdasarkan kebenaran. Itu yang dibangun oleh Juma. Sementara yang disampaikan oleh apologet Kristen di video tadi merupakan penjelasan ya yang sesuai dengan kebenaran Alkitab itu sendiri.
Jadi dalam Tuhan, dalam hal ini kita terus berdoa buat apologet Kristen yang tadi berdebat dengan Juma, supaya di kemudian hari dia dipakai Tuhan dalam pelayanan, sehingga juga melalui debat lintas agama ya beliau dipakai, sehingga banyak jiwa-jiwa yang kemudian mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Lalu saudara dalam Tuhan, video kedua tadi, seorang apologet Kristen yang sangat cerdas menjelaskan Alkitab, khususnya tentang Yesus Kristus dalam bahasa Arab. Ya, dia mengutip Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah sendiri. Lalu dia menjelaskannya dalam bahasa Arab. Penjelasan yang sangat luar biasa, penjelasan yang sangat memberkati, tentunya memberikan kita pengertian bahwa Yesus sungguh firman Tuhan. Yesus sungguh Allah atau firman yang telah datang ke dunia ini. Ya, jadi saudara dalam Tuhan, ya, dari penjelasan kedua apologet tadi, tentu iman kita dikuatkan, diteguhkan, dan wawasan kita semakin bertambah, pengetahuan kita semakin bertambah tentang Alkitab. Lalu saudara dalam Tuhan, ya, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan dukung perkembangan channel ini dengan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya apa? Supaya video ini menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui video ini semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan di kesempatan juga saya mau kembali ingatkan bagi kita supaya kita tetap semangat, supaya kita tetap optimis dalam menjalani aktivitas kita, dalam mengerjakan pekerjaan kita, ya. Dengan jiwa optimis maka kita boleh semangat, dan tentu kalau kita semangat maka apa yang boleh kita kerjakan hari-hari ini akan membuahkan hasil yang baik. Dan dalam hal ini juga mari kita tetap berserah kepada Tuhan, mengenal Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan menolong setiap kita. Saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita. Sekali lagi, ya, jangan lupa tekan tombol like, share, dan juga tekan tombol subscribe, serta tekan tombol loncengnya supaya video berikutnya sampai notifikasinya kepada saudara. Nah, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Shalom.